Ingin bahagia lahir batin berkeluarga, jauhi kemaksiatan. Siapa yang ingin mendapatkan berkah, jadilah pencinta masjid, jadilah ahli-ahli masjid, jadilah para pemakmur masjid. Insya Allah hidup kita berkah. Amin ya robbal. Wadimor, tentu sarung kita. Kembali di Damai Indonesiaku dengan tema kita yang sangat menarik sekali, bagaimana kunci keberkahan dalam hidup. Guru-guru kita tadi telah menyampaikan diantaranya adalah tanda-tanda kita merasakan hidup yang berkah. Lalu bagaimanakah kunci agar kita meraih kehidupan yang berkah tersebut? Insya Allah Kiai Haji Tatat Sukayat akan menyampaikan kepada kita semuanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru-guru kita yang hadir di depan kita, Al-Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Sofyan, dan Ustadzah Rima yang telah menyampaikan pesan-pesan penting buat kita. Jamaah yang sama-sama hadir di Masjid Ar-Rahmah Tangerang Selatan, semoga bapak-bapaknya semakin beriman, putra-putrinya semakin berkepribadian, ibu-ibunya semakin terampil berdandan, supaya cantik menawan, tidak kalah sama biduan. Malah karena nyadar akan diliput TV One, tidak mustahil ada ibu-ibu yang dandan sejak jam 8. Tetapi terpenting kita semua mudah-mudahan senantiasa berkah dan hidup berkecukupan. Mengapa kita ingin hidup berkah? Setidaknya ada 2 momen Nabi Muhammad SAW bermohon kepada Allah agar diberkahi. Masuk bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bertemu dengan pengantin baru, beliau berdoa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Sehingga satu-satunya harapan dan cita-cita kita semua, sebagaimana Nabi contohkan, kita ingin hidup ini berkah. Buah semangka, buah belewah. Semoga kita hidup makin berkah. Buah belewah di Ciputat, kalau hidup berkah pasti bermanfaat. Buah belewah, buah timun, itu nama buah-buahan. Tapi bisa Bu, buah belewah, buah timun, kolang-kaling. Kalau hidup berkah, tidak banyak melamun dan pikiran tidak pusing-pusing. Alhamdulillah. Karena kalau hidup tidak berkah, sekalipun kita punya ilmu, ilmunya hanya menghantarkan menjadi pribadi hamman. Kalau dia punya harta, hartanya hanya menghantarkan pribadinya pribadi korun. Kalau dia punya jabatan, hanya menghantarkan pribadinya laksana Fir'aun. Bukan sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai pemeras, penindas, dan perampas hak-hak rakyat yang sedang sekarat. Naudzubillahimin. Inilah pentingnya berkah. Apa yang disebut berkah? Dalam istilah bahasa Arab, berkah itu dipahami sebagai ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Berkah menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir, ziyadah wa munadhabah. Berkah adalah bertambah dan berkembang. Berkah kata orang Sunda, saeutik mahi lobanya sa. Paham? Siga baringung kabeh ya. Jadi berkah pada intinya, kalau punya rizki sedikit mencukupi, banyak berlimpah, dia akan tersisa. Itu tandanya
Dengan konsep berkah ini Pak, kita uji ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Semuanya istri solihah. Karena tahu konsep berkah, saya bertanya. Ibu-ibu kalau dikasih nafkah oleh suami, pilih yang mana? Sedikit tapi berkah atau banyak tapi tidak berkah? Jangan nekat. Pertanyaan ketiga belum saya keluarin. Kelihatan cewek-cewek materinya semua nih. Kalau harus memilih, milih lebih baik sedikit tapi berkah. Betul? Buktikan Pak, pulang pengajian di Damai Indonesiaku TV One ini, sampailah di rumah, suaminya soleh, istrinya solihat. Kata suaminya, Dinda tersayang, Kanda punya uang nafkah buat kehidupan keluarga 100.000, semoga berkah cukup setahun. Istri solehah bukan macam begini Pak. Dia tatap wajah suaminya dengan penuh rasa mesra dan cinta. Seraya berkata kepada suami tercinta, Kanda tersayang, jangankan uang 100.000 untuk 1 tahun, tak sepeser pun asal hatimu tak bercabang 2. Aku kan setia mendampingimu hidup semati. Kalau tidak percaya, belahlah dadaku ini. Ibu-ibu, pertanyaannya, berkah itu di mana kita peroleh? Karena dengan berkah hidup, kalaupun kita punya kekuasaan, kekuasaan itu akan berfungsi menjadi payung untuk bernaung setiap orang. Kalau kita berkah, punya ilmu, ilmunya menjadi pelita di tengah gelapnya peradaban. Kalau kita punya harta, harta yang berkah bisa membantu kepada mereka yang membutuhkan. Inilah ciri dan cara hidup yang berkah yang sangat kita harapkan. Dari mana kita memperoleh berkah? Kurang lebih pertanyaan dari Mas Sofyan seperti itu. Ada 3 cara memperoleh berkah Allah berdasarkan Al-Quran. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada 2 cara meraih berkah Allah. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman yang dibenarkan dengan hati, meyakini langit, bumi dan seluruh alam termasuk kita diciptakan Allah. Ini iman secara rububiyah. Yang kedua, meyakini tiada ilah kecuali Allah sebagai ma'bud objek yang kita ibadati. Maka praktiknya sesuatu yang sudah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, berikutnya kita mengamalkan ajaran keimanan kita. Wa amalun bil arkan. Hamba-hamba Allah yang bulat imannya seperti ini, hidupnya pasti berkah. Allah datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah permudah segala urusannya dan Allah angkat semua permasalahannya bagi orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, untuk meraih berkah, wattaqau, bertakwa kepada Allah. Takwa yang dipahami oleh para alim ulama, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan dan menanggalkan apapun yang dilarang Allah, maka dia menjadi pribadi yang humble, tarkul manahi wa tarkul ma'asi, kuat melawan apapun yang dilarang Allah dan hebat meninggalkan debu-debu kemaksiatan yang bisa merusak keberkahan hidup dan kehidupan. Di antara kunci sukses belajar itu bukan hanya semata-mata mengenalkan aspek kognitif. Dia baca, mengkritisi, mendengar. Al-Quran menyebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ada keterlibatan fuad, ada keterlibatan hati, karena al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu Allah itu bagaikan cahaya dan cahaya Allah tidak akan tembus kepada pelaku maksiat. Jadi tong, mana yang muda-muda? Oh ini abah ya, bah. Kalau belajar pengen sukses, belajar ilmu di majlis taklim pengen sukses, di antara hal yang harus kita perhatikan adalah tarkul manahi wa tarkul ma'asi, tinggalkan apa yang dilarang Allah dan jauhi segala kemaksiatan. Pun demikian dengan ekonomi kita, bukan hanya capek, peras keringat, banting tulang, bersimbah peluh,
tetapi yang harus kita utamakan sambil berusahanya jauhi segala kemaksiatan. Ingin bahagia lahir batin berkeluarga, jauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, biar kita mendapatkan berkah Allah, Bani Israel ayat pertama. Ketika Nabi menghadapi tahun kesedihan, Allah berangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Siapa yang ingin mendapatkan berkah, jadilah pencinta masjid, jadilah ahli-ahli masjid, jadilah para pemakmur masjid. Insya Allah hidup kita berkah. Amin ya robbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tiada kata lain selain meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Itulah untuk meraih kunci kebahagiaan atau keberkahan di dalam hidup. Baik Mas Sofyan, di sebelah saya sudah ada salah satu jamaah lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya Bapak? Pak Asyikin. Pak Asikin, baik monggo Pak. Pertanyaannya apa? Para ustadz yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mendengar betapa indahnya hidup yang penuh dengan keberkahan. Dan pasti semua kita menghendaki keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sederhana Pak Ustadz. Yang susah itu bagaimana mencari kunci supaya kita bisa membuka keberkahan itu. Saya kira itu demikian. Masya Allah, terima kasih Bapak Asikin sudah bertanya. Monggo untuk Ustadz Tata untuk bantu menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Asikin, orangnya asik mulu nih kayaknya. Namanya juga Asikin. Dan kita hidup asikin aja. Pertanyaan juga pelan tapi dalam. Pertanyaannya langsung kunci, Bu. Ibu punya rumah kagak ada kuncinya gimana? Mau lewat jendela lompat. Untuk mendapatkan berkah Allah yang paling kunci ini. Allah itu berkahnya akan turun kepada hamba yang mendapatkan ridho darinya. Untuk mendapatkan ridho Allah, salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh para guru kita. Raih ridho kedua orang tua kita. Ridhollahu fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Jadi untuk tabarukan, mencari berkah, yang utama dan pertama setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kepada kedua orang tua kita. Al-Isra ayat 23 ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jika kita sudah mampu beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya, berikutnya kita ihsan kepada kedua orang tua kita. Kalau beribadah kepada Allah sesuai dengan prinsip keimanan dan ketakwaan kita, kita sudah mendapatkan tiket berkah. Berikutnya kunci berkah ada ridho kedua orang tua kita. Yang nanti kedua orang tua itu pemaknaan di dalam Islam sedikitnya ada 3. Orang tua, kedua orang tua kita penyebab lahir ke dunia, emak dan bapak kita tuh. Yang kedua, guru-guru kita yang melahirkan kita menjadi orang baru. Yang tadinya gelap gulita tiada berpengetahuan menjadi orang baru yang berilmu pengetahuan. Orang tua juga itu. Yang ketiga, mertua yang ngasih pasangan hidup kita. Ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kita dititipin bapak-bapak terutama, dikasih anaknya sama mertua. Dia gedein dari kecil, diurus, dididik, udah gede dikasih ke suaminya, dibawa pergi untuk dibahagiakan. Amin ya robbal. Maka orang tuanya, orang tua istri kita atau suami kita itu sudah menjadi orang tua kita. Guru suami jadi guru istrinya jadi guru suaminya. Orang tua suaminya itu orang tua istrinya, orang tua istri orang tua suaminya. Tadi kata Ustadz Ahmad kan, andai kita berbuat baik pada kedua orang tua kita, Allah membalasnya, anak-anak kita berbuat baik dan berbakti kepada kita. Tapi andai kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, nggak usah diminta, anak juga kagak idep ngurusin ibu dan bapaknya. Dari situ keberkahan akan menjauh. Mestinya keberkahan berlabuh,
Tetapi karena tidak ada ridho kedua orang tua, maka keberkahan itu semakin menjauh. Carilah ridho pada ridho kedua orang tua kita. Raihlah berkah pada keberkahan kedua orang tua kita. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Tato Sukayat, kemudian juga Ustadz Amahan dan juga Ustadz Zarima atas jawaban-jawaban yang disampaikan. Kunci keberkahan dalam hidup adalah adanya kebermanfaatan hidup, adanya kebermanfaatan ilmu, adanya kebermanfaatan harta, meskipun itu sedikit. Yang penting kita merasakan keberkahan dan juga dirasakan oleh semua yang ada di sekitar kita. Baik pemirsa, di segmen 5 nanti kita akan masuk di segmen Bincang Keluarga. Nanti saya bersama Kiai Haji Tato Sukayat dan juga Ustaz Zarimah akan berbicara mengenai hal yang sekarang ini sedang ramai, yaitu tentang perundungan atau banyaknya fenomena bullying yang ini sangat merusak mental. Kita akan berbicara lebih dalam lagi di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan saatnya kita memasuki segmen Bincang Keluarga yang akan membahas tema mengenai perundungan merusak mental. Akan dibahas bersama dengan Ustadz Tata dan juga Ustadz Zarima yang sudah bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa. Kita masuk dalam segmen Bincang Keluarga dengan tema yang sangat menarik sekali yang ini sudah terjadi di mana-mana, yaitu perundungan merusak mental ataupun bullying ya. Saya sudah bersama Ustaz Zarima dan juga Kiai Haji Tato Sukayat. Saya ke Ustadz atau Kiai Haji Tato Sukayat sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua ini bagaimana melihat fenomena perundungan ini yang semakin marak, kemudian juga bahwa bahkan yang kemarin ini terjadi, gurunya ini justru memuji si pelaku perundung ini. Ini bagaimana Kiai Tata melihatnya? Ya, perspektif zaman now dan zaman all. Zaman all kita nih. Ya, generasi milenial dan kolonial. Kolonial. Kalau pada zaman dahulu, kejadian-kejadian seperti ini tidak terlalu banyak. Ya. Pertama, ada rasa perasaan di lembaga-lembaga pendidikan, senior itu menjadi kakaknya, Betul. menjadi abangnya. Sedangkan adik-adik angkatan itu diperlakukan seperti adiknya sendiri. Dan guru seniornya ini jadikan juga oleh guru itu sebagai pendidiknya. Misalkan, Mas Sofyan, kalau di pesantren, Ya. junior itu tidak belajar langsung ke kiai, tapi ke seniornya. Oke. Maka ada kelas-kelas yang difungsikan. Kelas 1, 2, dan 3 itu bukan hanya berfungsi untuk memposisikan level anak pendidikan. Tetapi juga yang level 2 ngajar ke yang level 1, yang level 3 ngajar ke yang level 2. Maka kalau kelas di pesantren ada murotal. Untuk yang baru belajar Al-Quran, kelas murotal, dia belajar ke seniornya. Yang sudah yang mu'alam belajar ke kelas murotal, yang kelas murotal nanti belajar ke yang tingkat muzawad. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tanpa sengaja jiwa yang tumbuh dari senior itu adalah jiwa guru. Bukan jiwa senior yang berlaku hukumnya adalah hukum rimba. Siapa yang kuat yang bertahan. Itu model gagah-gagahan Ada begitu balas tidak dendam ada. begitu Ada ya. balas dendam itu. Nampaknya itu yang kurang terjadi, memfungsikan kelas 2 untuk ngajarin kelas 1, kelas 3 ngajarin untuk kelas 2. Memang tidak harus ngajar semua pelajaran, tetapi ada proses pendewasaan yang ditugaskan oleh pihak lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan pengetahuannya, transfer knowledge dan lain sebagainya. Dan itu biasanya di organisasi masih berjalan biasanya. Yang kedua, orang tua memang harus betul-betul mengawasi. Kita semua tahu perilaku itu sangat menyimpang. Dan penyimpangan itu dipengaruhi setidaknya oleh 2 faktor. Faktor yang pertama, mungkin keturunan. Ya, dari orang tuanya yang biasa bersikap keras, mendidik anaknya juga keras. Dari keras kepada anak dari orang tuanya itu melahirkan jiwa dia keras dan memperlakukan itu kepada orang lain. Baik. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan lingkungan bukan hanya lingkungan yang langsung, Ya. tapi lingkungan yang tidak langsung. Media sosial, saya rasa memberikan pengaruh. Baik. Adegan-adegan kekerasan yang dilihat itu bisa jadi motivasi untuk melakukan kekerasan. Baik, kalau tadi Ustaz Zarima memberikan solusi speak up gitu ya. Nah, kita sebagai Kiai Haji Tato Sukayat sebagai seorang ulama, bagaimana Islam memberikan solusi terhadap kasus ini? Pertama, Islam memandang, Mas Sofyan, ini hal yang dolim. Betul. Baik yang menjadi korban ataupun pelakunya. Yang jadi korban ini korban kedoliman. Sehingga Quran menyebut bullying ini sebagai istihja, mengolok-olok, atau sukhriyah, atau iltimaz ya. Wal talmizu anfusakum bil alqab. Dan itu sangat dilarang oleh Islam itu. Misalkan surah Al-Hujurat melarang itu. Maka yang paling utama adalah menguatkan nilai-nilai keagamaan
dan nilai-nilai kebudayaan yang ada, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah masing-masing, ataupun di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat harus jadi kontrol sosial. Kalau ada indikasi ke arah situ, jangan dibiarkan. Jangan mentang-mentang ini bukan anak gua, anak orang. Anak orang harus diperlakukan sebagai anak kita sendiri ketika mendapatkan perlakuan tidak baik. Baik. Harus ada tanggung jawab, sensitivitas, dan kita menjadi kontrol sosial yang kuat untuk itu. Baik, terima kasih Masya Allah Kiai Haji Tato Sukayat dan juga Ustaz Zarima atas bincang-bincang tadi. Mudah-mudahan tidak terjadi, terakhir sekali dan juga tidak akan pernah terjadi kasus bullying ini ya. Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, di berikutnya nanti kita akan berdoa bersama-sama dengan guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku.